Civic CF-D 2006 sampai 2011 berada di rentang harga 140 sampai 200 juta untuk varian Type R lebih mahal dan langka. Honda Civic CF-D pertama kali diperkenalkan di tanah air pada tahun 2006 untuk menggantikan Honda Civic S yang dijual hingga tahun 2005. Honda Civic CF-D dijual hingga tahun 2011 dan hadir dengan dua varian, yaitu Honda Civic CF-D 1 dengan mesin R18A1 berkapasitas 1.8L dan Honda Civic CF-D 2 dengan mesin K20Z2 berkapasitas 2.0L. Honda Civic CF-D terkenal dengan sebutan Civic Batman di kalangan penggunanya, karena bentuknya yang katanya mirip dengan Batmobile, khususnya yang berwarna hitam. Eksterior Honda Civic CF-D. Honda Civic CF-D mengusung desain yang membulat dan sporty, terlihat menarik dipandang mata. Sebagai mid-size sedan, Honda Civic CF-D memiliki lekukan tegas yang sporty namun juga halus sehingga tidak terlihat kaku. Dari depan terlihat sepasang headlamp dengan bentuk yang unik. Kap mesin didesain cukup rendah dan aerodinamis sehingga mengurangi hambatan udara ketika melaju. Kaca depan dilengkapi dengan wiper yang bergerak berlawanan arah. Untuk fog lamp, hanya tersedia pada varian Civic CF-D 2. Dari samping, desainnya juga menarik. Dengan atap yang pendek dan ground clearance yang terlihat rendah serta aerodinamis, terkesan sporty. Panjang mobil ini sekitar 4.5 meter, dengan base yang panjangnya mencapai 2.700 mm. Overhang pada bumper depan dan belakang terlihat minim. Dibekali dengan velg 16 inci dibalut ban berukuran 205/55R16 menambah kesan sportinya. Pada bagian belakang terlihat sepasang stop lamp berbentuk bulat yang menawan dan desain buritan yang sporty. Interior Honda Civic CF-D masuk ke dalam kabin, Anda akan disuguhi dengan desain interior yang futuristik dan sporty, dengan fitur yang canggih. Panel dashboard disusun dengan rapi dan menganut model dual layer untuk instrumen speedometer, desain yang unik dan jarang ditemui pada mobil sekelasnya. Steering wheel dilengkapi dengan audio control untuk mengatur fitur multimedia dan pada versi facelift, paddle shift juga diikut sertakan. Fitur tilt dan teleskopik juga tersedia pada steering wheel untuk mengatur posisi roda kemudi sesuai dengan keinginan pengemudi. Untuk Honda Civic CF-D 2, beberapa fitur juga ditambahkan seperti Vehicle Stability Control, Rear Sensors, dan Leather Seat. Ruang kaki dan kepala pada Honda Civic CF-D terbilang cukup. Posisi duduk juga ergonomis dan mendukung kenyamanan berkendara. Steering wheel-nya nyaman untuk digenggam dan memiliki feedback yang baik. Sayangnya, pada varian Civic CF-D 1 belum dibalut dengan kulit. Kelengkapan fitur dan keselamatan, GLS RS Airbags, Gechon Body, ABS, EBD, BA, VSL, FD2, Immobilizer, Keyless Entry, Multiplex Meter, Double Dim, Tilt dan Telescopic Steering Wheel, Paddle Shift, Facelift, Retractable Mirror, Leather Seat, FD2. Performa, mesin dan handling Honda Civic CF-D. Honda Civic CF-D yang beredar di Indonesia dibekali dengan dua varian mesin, yaitu R18A1 berkapasitas 1.8L yang digunakan pada Civic CF-D 1 dan K20Z2 berkapasitas 2.0L yang digunakan pada Civic CF-D 2. R18A1 mampu menyemburkan tenaga maksimum sebesar 140 HP pada putaran mesin 6.300 putaran per menit dan torsi puncak sebesar 177 Nm pada putaran mesin 4.200 putaran per menit, sedangkan K20Z2 mampu menyemburkan tenaga maksimum sebesar 155 HP pada putaran mesin 6.000 putaran per menit dan torsi puncak sebesar 192 Nm pada putaran mesin 4.200 putaran per menit. Tenaga disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 5 percepatan. Meskipun tenaga yang dihasilkan cukup besar, namun konsumsi BBM-nya juga relatif irit dengan 1 liter BBM mampu menempuh jarak sekitar 9 km. Kelebihan dan kekurangan Honda Civic CF-D. Kelebihan, mesin responsif, transmisi matic sudah 5 speed, konsumsi BBM efisien, handling bagus, ruang kabin lega, interior futuristik,
Desain sporty tersedia dalam dua pilihan mesin kekurangan, bantingan keras, road noise terdengar dari dalam kabin, posisi mengemudi terlalu rendah mengurangi visibilitas, dimensi besar kurang praktis dalam perkotaan. BMW S90. BMW S90 adalah mobil eksekutif kompak generasi kelima dari jajaran BMW seri 3, dengan model bodi sedan. Jika dibandingkan dengan Audi A4 B8 dan Mercedes-Benz C200 kompresor, maka BMW 320i adalah mobil dengan kapasitas mesin yang terbesar. Ada 4 tipe mesin yang disediakan pihak BMW pada model S90. Yang pertama adalah mesin N46B20, dengan kapasitas 2.0 liter dengan 4 silinder. Segaris 16 katup. Mesin N46B20 memiliki tenaga 148 HP pada 6.200 putaran per menit. Tipe kedua adalah mesin N43B20. Soalnya, mobil dengan kode bodi S90 ini memiliki kapasitas mesin sebesar 2000 cm3, sedangkan kedua rivalnya berkapasitas 1800 cm3. Biarpun kapasitas mesinnya paling besar, tapi BMW 320i justru mempunyai tenaga mesin yang paling kecil dibanding kedua rivalnya, yakni sebesar 150 dk. Ini karena BMW E90 masih memakai mesin naturally aspirated alias belum berturbo. Selain itu, BMW E90 juga mengandalkan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan, yang membuat pergantian gigi dan feel berkendara terasa lebih hidup. Jika Anda tertarik dengan mobil ini, BMW 320i keluaran 2008 sekarang berada di kisaran harga 160 juta rupiah. Mercy C200 Watt 204-2008 Mercedes-Benz W204 merupakan generasi ketiga dari C-Class sebagai penerus W203 lampu kacang. C200 kompresor untuk varian terendah diisi oleh C200 kompresor yang menggunakan mesin 1800 cm3 4 silinder segaris 16 katup. Mesin berkode M271E18 ini memiliki tenaga 181 HP pada 5.500 putaran per menit dan torsi mencapai 250 Nm pada putaran 2.800 sampai 5.000 putaran per menit. Mercedes-Benz W204 merupakan generasi ketiga dari C-Class sebagai penerus W203 lampu kacang. Masuk ke Indonesia di bawah naungan PT Mercedes-Benz Indonesia, MBI Mercedes-Benz Watt 204. Desain bumper juga kini lebih terlihat ekspresif dan dinamis. Dan yang terakhir, pergantian lampu fog lamp menjadi LED RL dengan posisi horizontal. Beralih ke bagian samping, Mercedes-Benz W204 terlihat lebih besar dibanding pendahulunya. Dimensi pada Mercedes-Benz W204 memiliki panjang 4.581 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.441 mm, dan sumbu roda 2.760 mm. Mercedes-Benz Watt 204 peningkatan dimensi ini berdampak pada area kabin yang terasa luas sekali. Memasuki facelift, perubahan yang terjadi pada bagian ini adalah dari bagian velgnya. Semula memiliki velg 16 inci, kini beralih menjadi 17 inci untuk setiap trimnya. Selain itu sistem pengereman sudah dilengkapi disc brake pada bagian depan serta bagian belakang. Untuk penampilan bagian belakang, desainnya terbilang cantik, simple, tetap elegan. Apalagi khususnya untuk varian Avantgarde, dilengkapi dengan adanya sentuhan chrome. Mulai dari list pada bagian atas plat nomor serta bagian sisi bumpernya. Lampu belakangnya pun memberikan kesan mewah. Perubahan pada masa facelift diantaranya adalah peningkatan pada stop lamp berupa full LED, dan juga bumper yang sedikit lebih lebar. Kapasitas bagasinya cukup lumayan, bertambah lebih besar dibanding sebelumnya.
Interior Mercedes-Benz W204 menuju ke dalam kabin. Nuansa interior Mercedes-Benz W204 tampil berkelas meskipun tergolong sederhana. Kurang terasa sporty ataupun elegan. AC-nya sudah full digital dan pengaturannya sudah dual climate control C280 dan ini merupakan tipe terakhir C280. Memiliki kapasitas 3.0 liter yang juga mengadopsi konfigurasi V6. Mesin ini berkode M272E30, mampu bertenaga sampai 228 HP pada 6.000 putaran per menit dan torsi puncak 300 Nm pada 2.500 putaran per menit. Transmisinya otomatis 7 percepatan, untuk menyentuh kecepatan 100 km/jam. Untuk kisaran harga yang sudah dihimpun oleh Mobil Money per Juni 2021, Mercedes-Benz W204 bisa Anda dapatkan mulai dari harga Rp165 jutaan, bahkan bisa mencapai Rp325 jutaan. Harga tersebut tergantung dari kondisi bodi mobil, mesin, dan seberapa pendek odometernya. Semakin baik kondisi dan performa mobil, biasanya semakin tinggi harga Mercedes-Benz W204 yang Camry 2009. Toyota Camry bekas tahun 2009 harganya masih pas di kantong. Camry ada 3 tipe, yaitu G, Q dan V yang harganya berada di kisaran Rp100 jutaan. Untuk tipe G harganya ada di kisaran Rp140 juta. Sementara untuk tipe V, kurang lebih harga bekasnya Rp190 juta. Desain elegan dan mewah tampilan secara umum, Camry tahun ini masih memiliki bentukan yang cukup besar untuk sebuah mobil sedan. Dengan desain eksterior yang elegan dan mewah, mobil ini cukup bisa mengangkat presisi dari penggunanya. Dimensinya yang besar seolah-olah menekankan kesan mewah yang diusung oleh Camry. Interior Toyota Camry ruang luas dan mewah sesuai dengan segmen pasar mobil premium yang dimiliki oleh Camry. Mobil ini memberikan kemewahan dan kenyamanan bagi penumpangnya secara maksimal. Penggunaan bahan soft touch dan juga kulit yang mewah menjadi standar interior untuk mobil ini. Dimensinya yang besar juga menjadi keunggulan dari interior mobil ini karena ruang gerak yang dimiliki oleh penumpang menjadi lebih besar. Fitur keselamatan. Untuk bagian keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi berbagai macam fitur maksimal dari Toyota untuk penumpangnya. Untuk bagian bodi, mobil ini sudah menggunakan Toyota Global Outstanding Assessment yang berfungsi untuk meredam getaran lebih baik ketika terjadi benturan. Fitur keselamatan standar seperti safety airbag, 3 point saat belok, sistem pengereman ABS dan juga EBD sudah tertanam di mobil ini. Fitur hiburan. Bagian hiburan mobil ini menggunakan HUD unit 1 yang sudah bisa terkoneksi dengan AUX serta sudah menggunakan digital sound processor dan auto sound leveling. Spesifikasi Toyota Camry 2.4V mesin tipe mesin 2AZF IL4 16 valve DOHC VVTi isi silinder 2362 cm3 diameter X langkah 88.5 x 96.0 mm daya maksimum 167 6000 torsi maksimum 22.8 4000 sistem bahan bakar EV bahan bakar bensin kapasitas tangki 70 liter. Atau sobat ingin yang bermesin V6 bisa ambil tipe Q yang kisaran harganya Rp200 juta. Kelebihan mobil Camry 2009. 1. Banyak ditemui. Ruang kabin masih terlihat sempurna. 2. Ruang kabin cukup nyaman. 3. In-car entertainment memadai untuk minus Camry yang sering dijumpai oleh sobat Camry lover. 1. Perhatikan cover valve dan cover timing chain. 2. Ada gejala mesin tersendat. 3. Ada beberapa kasus lapisan yok mulai terlihat pecah.